Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Hermina. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan dengan saya Dr. Putih di acara Podcast Hermina. Pada hari ini kita akan membahas topik mengenai kopi dan juga jantung. Mungkin teman-teman sahabat Hermina sering bertanya-tanya nih tentang kopi dan jantung, apakah kopi itu bagus untuk jantung atau malah sebaliknya tidak bagus untuk jantung. Nah, pada hari ini kita sudah mendatangkan narasumber yang terpercaya, yaitu Dr. Yudhistira Panji, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular. Nah, dimana yang kita ketahui, lifestyle orang Indonesia sekarang itu sering tiap pagi atau tiap hari bisa untuk ngopi beberapa kali sehari. Ya. Kemudian dengan maraknya ada beberapa coffee shop di berbagai tempat yang bisa dijangkau oleh berbagai kalangan, baik anak muda maupun yang usia sudah lanjut. Langsung saja kita datangkan untuk narasumber kita. Selamat pagi Dr. Yudis. Selamat pagi Dr. Putih. Iya, bagaimana kabarnya pagi ini dok? Baik sekali. Baik, semoga tetap sehat dan fit untuk menjalani aktivitas yang sangat sibuk ya dokter. Ya, sama-sama. Iya, baik dokter. Nah dokter, pagi ini kita akan membahas topik mengenai kopi dan juga jantung. Ya. Jadi ada beberapa orang yang anggap kopi itu tidak baik untuk jantung ya dok. Namun ada juga orang yang enggak, kopi itu baik kok untuk jantung. Nah apalagi kan seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang sudah marak ya dok, banyak coffee shop yang dapat dijangkau berbagai kalangan. Kemudian tiap orang mungkin kita bisa lihat menenteng gelas kopi atau misalnya nongkrong di coffee shop. Nah langsung saja dokter kita bahas untuk topik tersebut. Sebenarnya bagaimana sih dok terkaitan kopi terhadap jantung kita? Oke, jadi memang kopi itu sekarang udah jadi trendsetter. Terus kemudian juga kopi itu merupakan minuman sehari-hari bagi orang-orang, dan Indonesia udah jadi tren lagi sekarang. Memang efek kopi bisa macam-macam. Memang kopi itu digunakan untuk stimulan otak, alias dia menaikkan peredaran darah ke otak sehingga kita lebih menjadi strong, lebih mengingat apa semalam itu lebih enak. Cuman masalahnya dengan adanya kopi tersebut ternyata bikin efek ke yang lain. Efeknya tuh bisa ke jantung, bisa ke mah, bisa pas pencernaan bawah. Nah itu kita bisa lihat ternyata yang efek ke jantung ini bagaimana. Nah saya akan bahas di sana. Efek ke jantung itu bisa meningkatkan tekanan darah, katanya bisa membuat denyut jantungnya meningkat, katanya. Terus katanya juga bisa irama jantungnya juga terganggu, atau kalau bilang malah yang lebih jauh, katanya bisa menyebabkan lemah jantung, bahkan dibilang bisa meningkatkan terjadinya penyakit jantung koroner atau kematian pada akibat penyakit jantung. Nah sekarang kita bahas dikit ya. Kalau untuk meningkatkan darah tinggi, memang kalau kopi itu akan meningkatkan darah tinggi kalau yang diminumnya lebih banyak, lebih dari 2 gelas pada orang yang dasarnya punya darah tinggi. Tapi kalau dia nggak punya darah tinggi sih, saya kira tidak masalah. Jadi kopi itu prinsip dasar, satu, konsumsinya berapa banyak, kemudian konsumsi pada orang mana. Kalau konsumsi yang dibilang banyak itu kalau 3 gelas sehari ke atas. Tapi kalau dia di bawah 3 gelas, 1-2 gelas itu tidak apa-apa. Nah kemudian kalau misalnya, tadi kan darah tinggi, irama jantung akan meningkat nggak? Iya, irama jantungnya akan meningkat. Tapi kalau orang yang biasa-biasa aja, irama jantung ya cuma meningkat sebentar, itu tidak ada masalah lagi. Kemudian kalau ditanya lagi, bisa menyebabkan jantung koroner nggak? Ternyata jantung koroner itu tidak ada hubungan dengan minum kopi. Tidak ada hubungan ya dokter? Terus lemah jantung juga tidak ada hubungan. Prinsip dasar kopi itu aman bagi orang yang konsumsi kopi, tetapi katanya dengan standarnya ringan, alias 1-2 gelas sehari. Kalau lebih, baru kita akan evaluasi mana yang nggak boleh. Kafein itu ada di tempat lain. Selain kopi, dia ada di teh, dia ada di coklat. Kadang-kadang ada orang juga yang minum minuman berenergi tuh, kayak yang bikin stamina segala macam, itu ada kafeinnya. Jadi prinsip dasar gitu. Karena itu kita kalau misalnya kopi nggak kuat ya kita minum teh, kita minum makan coklat atau gimana. Orang coklat itu juga ada stamina, ada kafeinnya juga, ini prinsip dasar. Jadi kita atur-atur itu ya. Baik dokter. Mungkin untuk hari ini cukup ya dokter untuk podcast kita mengenai kopi dan juga jantung. Jadi tadi yang bisa kita tarik kesimpulan adalah di mana kopi itu mengandung zat kafein, yang mana kafein itu sendiri membantu untuk
peredaran darah ke otak yang bisa bikin kita lebih fokus, seperti yang mungkin teman-teman sering merasakan, oh kalau belum ngopi belum fokus seperti itu. Namun untuk kafein itu sendiri bisa kita dapatkan di teh, kopi ya dokter, coklat juga bisa ya dok. Kemudian apabila teman-teman mengkonsumsi kopi, jangan sampai jumlahnya berlebih. Tadi yang disarankan oleh dokter Yudis adalah sekitar 1-2 gelas saja per hari. Kalau misalnya berlebih mungkin boleh mulai dikurangin, dan jangan khawatir untuk efek samping ketergantungan kopi itu sangat minim yang masih bisa kita atasi ya dok ya. Baik, teman-teman sahabat Hermina, terima kasih atas waktunya. Dokter Yudis, terima kasih banyak waktunya untuk podcast hari ini. Iya, terima dokter. kasih teman-teman Hermina. Ya, baik. Saya akhiri podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Dokter Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.